Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Duyanti. Saya Muhammad Astawafi Khairul. Saya Maramala Asakina. Kami dari kelompok 4 akan membahas podcast tentang AI, antara kecerdasan atau pembusukan otak, yang akan dibawakan oleh Novi Fazarina Aulia dan Safira Khairunisa, dan juga narasumber kami yang bernama Kevon Richard. Langsung saja kita mulai podcast hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Novi Fazarina Aulia. Saya di sini sebagai host yang akan menemani kalian semua pada podcast hari ini. Nah, saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Safira Khairunisa. Di sini kami sudah ada loh sumbernya, namanya Devon Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah ya PP aja sih. Bapak ya percaya nanti agak struggle dengan macet sih. Masya Allah. Apalagi lagi Ya, gitulah. demo itu ya. Gitulah. Salah cedah. Udah makan kan? Ya, sudah lah. Kalau nggak makan ya setan lagi. Ya, di cuaca yang siang hari ini yang sangat cantik sekali mataharinya. Terima kasih untuk Devon sudah bisa hadir pada podcast kita hari ini ya. Nah, jadi pada podcast hari ini kita akan mengadakan wawancara nih untuk Devon. Jadi semoga Devon bisa menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Insya Allah. Nah, langsung kita mulai aja nih ya, Safira ya. Oke, kita menuju ke pertanyaan yang pertama nih. Nah, aku mau tanya, jadi menurut Devon itu apa sih pengertian dari AI atau kecerdasan buatan dalam konteks kehidupan sehari-hari? Ya, dia kan simpelnya kan ya itu yang seperti yang tadi kayak kecerdasan buatan. Nah, dia kan dirancang manusia dengan seperangkat kayak katakanlah kayak algoritma dan sebagainya itu. Nah, dia kecerdasan buatan yang dirancang dan itu yang kayak perintah manusia dan semacamnya. Karena kayaknya kan buatan, artinya memang di sana manusia, kemudian perintahnya juga didorong oleh manusia, bahkan dari didorong manusia gitu. Baik. Ya. Lalu kita langsung aja ke pertanyaan yang kedua. Boleh disampaikan dulu dong. Dulu, aku lupa. Nah, pertanyaan kedua nih, Kon. AI itu Nah, pertanyaan kedua nih, Kon. Menurut kamu kelebihan AI itu apa aja sih? Ya, kan ya sebenarnya juga kelebihan AI kan banyak apalagi dia yang sudah benar-benar punya teknologi ini khusus industri itu kan. Nah, kemudian untuk kelebihan AI sendiri saya kalau buat saya itu ya itu benar-benar berguna banget. Misalkan ya kayak misalkan data analisis itu butuh yang namanya AI juga biar agak cepat tuh analisis data. Kemudian yang kedua, AI itu bisa dibilang dia juga cepat dalam mengumpulin kayak hasil pupaka gitu lah, dibandingkan kita harus kayak ke perpustakaan yang jauh dan aksesnya sudah dijangkau, dan kita kan bisa tinggal juga hasilnya dari kan bisa itu sudah cari referensinya apa dari referensi ke lama pun juga ada. Nah, dan yang ketiga itu kalau misalkan kita mau menguatkan baik itu AI itu mungkin bisa jadi ekonomi yang bagus juga buat pembelajaran. Akhirnya kita kan juga dalam prompt itu kan juga mesti mungkin memberikan keuntungan yang besar buat mereka juga. Lalu kalau yang mereka mungkin bisa masuk ya, kita kan juga bisa buat pendidikan juga nanti. Hanya intinya pokoknya kalau dipelajari baik ya kayak gitu jadinya kayak manfaatnya. Kemudian AI juga bisa disetting kan, terus saya setting artinya kan ya itu kan dia bisa disetting. Kalau dia bisa disetting kan otomatis ya itu jadi peluang yang bagus buat kita kalau misalkan ngajak diskusi misalkan ya. Tapi itu dulu ya hanya juga saya sebelum
masing-masing gitu. Aplikasinya sesuai dengan itu. Baik, seperti itu. Nah, jadi berarti AI ini sebenarnya manfaatnya tuh banyak banget ya, Kon. Tapi setiap kelebihan tuh pasti ada kekurangannya juga gitu ya. Nah, jadi kita langsung aja lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Silakan Safira. Oke, pertanyaan ketiga ya. Jika ada siswa mengerjakan esai, tapi dia terus-terusan pakai AI, itu nanti dampaknya gimana? Ya, jadi pertanyaannya tuh kayak resiko yang akan dihadapi oleh siswa tersebut itu Sama ya perlu dipahami dulu konteksnya penggunaan ini apa ya pertama itu. Nah kalau misalkan siswa ini akan gunain AI, katakanlah buat misalkan bikin formnya itu minta tolong buat kayak buat saya dari awal sampai akhir berbentuk-bentukan AI kata yang sih jadi sudah kelihatan lah, jadi sudah kelihatan apa karena dengan kayak gitu kita kan ujung-ujungnya sama aja dua kelas doang nggak ada proses dengan dua kata kan ya AI kan diciptakan sebagai sarana untuk mempermudah kita belajar dan berpikir itu kan intinya karena kan kita sistemnya ada kayak berpikir itu juga algoritma itu kan berasal dari berbagai kemudian informasi-informasi penting juga berasal dari kemudian abstraksinya juga berasal dari situ. Nah kalau misalkan kita pelaporkan dari AI kemudian data AI-nya juga kita kan jadinya esainya berantakan gitu. Nah, saya tidak pernah untuk ketemu ada yang bikin esai pakai AI dan mungkin katanya kata-katanya bagus tapi begitu dilihat narasinya yang mereka nggak sebagus itu juga kelihatannya agak kacau gitu. Nah gitu jadi kemampuan berpikir itu juga penting. Bahkan satu hal yang tidak bisa digantikan AI itu adalah pemikiran kritis yang natural dan manusia itu nggak bisa gantiin. Bahkan suasana natural dan manusia itu nggak bisa ganti sama AI. Itu yang nggak bisa diganti sama AI yang itu. Iya, jadi intinya tuh kita tuh harus bijak dalam penggunaan AI ini sendiri ya. Ya. Kita juga harus bisa berpikir kritis, nggak hanya mengandalkan teknologi itu. Kadang kan yang sudah banyak baca itu kan juga perlu apa gitu. Nah, era ini kan, nah sekarang AI kan yang otomatis kan AI kan ngumpulin banyak pusaka otomatis harusnya kita juga banyak baca juga, jangan cuma asal mentah-mentah gitu. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi AI tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, solusinya ya kalau pengen menghindari itu ya mungkin ya sekolah bisa ada sosialisasi kesadarannya atau mungkin nggak punya tentang AI ya penggunaan gimana biar jadi betul awal. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari podcast hari ini, kita jadi tahu ternyata AI itu ada dampak baiknya dan dampak buruknya. Itu tergantung orang-orang yang pakai ya guys. Jadi kalian ingat. Ya, jadi semoga kesimpulan hari ini bisa membawa manfaat bagi kalian semua. Saya Novi Fajarina Aulia Dan saya Safira Helenisa. Kami berdua pamit undur diri. Hari ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.